kasih semua. Terima kasih Nala. Iya, jadi sebenarnya biasanya kan kita nanya di akhir, cuma saya ingin tahu karena udah lama bukunya terbit 2020 awal kan, pasti udah ada yang baca sebelumnya, dan kita sempat whatsappan yang minggu lalu ya, terus Mas Sinta bilang belum nggak laku. Saya itu lagi emang terbitnya sebelum pandemi. Pandemi juga, nah nggak ada. Pandemi, aku pun kan masih tinggal di Bali waktu itu, jadi emang nggak pernah ada acara apa-apa, beliau yang putih ya. Nah, jadi tadi di belakang sempat ngobrol-ngobrol, Mbak Sinta juga banyak cerita tentang kenapa ini dibuat dan mengapa, apa alasannya. Ada satu cerita yang orang nggak pernah tahu sebenarnya. Tapi ke situ karena cerita lumayan panjang dan sangat seru. Mau nanya ke Mas Roy dulu nih. Dengan dulu, hati-hati, saya langsung tanya ke Mas Roy. Boleh ceritain proses kreatif membuat cover ini, kenapa akhirnya untuk cover percetakan ulang dipilihnya warna ini, bukan warna biru yang seperti Mbak Nala punya tadi itu ya. Jadi sebenarnya ini untuk cetak ulang ya, ini kan cetakan kedua gitu. Sebenarnya ini kayak kebetulan aja sih si versi yang ini dipakai gitu. Sebenarnya ini adalah sketsa saya sebenarnya, sketsa saya sebelum saya bikin cover untuk cetakan pertama sebenarnya. Jadi ini sih kayak sketsa awal banget gitu, yang akhirnya kebetulan Mbak Mira suka ya, akhirnya dipakai gitu. Dan karena ini sketsanya ini, sketsa asli. Dan karena ini sketsa pertama, sebenarnya ini kayak orderan Sinta yang original sebenarnya. Jadi dari awal Sinta tuh bilang ke saya, kalau saya tuh mau sebuah cover buat kokokan ini, tapi saya mau warnanya itu spesifik banget, biru dan membayung di dalam satu cover gitu. Akhirnya saya buat ini. Jadi ini sketsa pertama saya akhirnya ya berdasarkan order tadi gitu kan. Tapi karena ini namanya sketsa, jadi saya buat lagi, saya interpretasi macam-macam, akhirnya jadilah cover yang pertama, untuk cetakan pertama. Cuman kenapa waktu itu Sinta bilang saya mau pasti harus ada birunya, terus ada lembayung. Kenapa? Karena sebenarnya si kokokan ini adalah burung yang kalau di Bali itu ada sebuah desa namanya Desa Petulu di Ubud. Di desa ini setiap sekitar jam 6 sore itu ribuan burung kokokan tuh kayak pulang dari cari makan gitu. Mereka biasanya pergi dari Desa Petulu ini sekitar jam 4 pagi, cari makan di sawah-sawah, dan akhirnya pulang setiap jam 6 sore. Jadi waktu itu sebelum saya bikin cover ini, kita bareng-bareng nih ke Desa Petulu. Kita lihat jam 6 sore itu kayak apa sih gitu. Dan emang kalau kita lihat kalau kita kesana dan menyaksikan si burung-burung kokokan ini kayak pulang, akhirnya itu kayak di pohon-pohon gitu. Itu emang ada warna-warna tertentu tuh yang emang ya kombinasi itu gitu, biru, membayung, ungu, yang emang sesuai orderannya Sinta gitu. Jadi emang akhirnya setelah cetakan kedua ini kayak mood dan situasi di mana kokokan itu berada tuh akhirnya bisa disampaikan digambarkan di sini. Karena ini sebenarnya yang kayak gitu sih, kokokan itu dengan environment di Bali dan waktu mereka datang itu kira-kira seperti ini gitu sih. Jadi yang kebetulan yang akhirnya di cetakan kedua ini tuh kesampaian gitu sih. Apa yang Sinta mau kesini gitu. Kokokan tuh burung apa sih namanya, sunset ya, maksudnya matahari terbenam, bukan burung pagi hari ya sebenarnya kan. Makanya emang cocok sekali. Tadi saya coba cari kalimat yang menggambarkan
matahari mau terbenam, cuma di halaman berapa ya lupa ya. Mungkin Mbak Sinta mau sharean tadi sketsa yang awal-awal pembuatan covernya si Kokokan ini, mungkin teman-teman mau lihat ya, itu. Aku nambahin aja sih sebenarnya tuh juga, aku juga sekarang jadi bingung sih kenapa waktu itu kok aku dan mungkin Gramedia juga kita kok nurut-nurut aja ya Mbak ya. Iya. Dengan apa dengan yang apa sampul yang pertama sebenarnya. Iya nggak sih? Karena pada waktu kami mungkin udahlah kita percaya aja ya sama desainer grafis gitu kali ya. Sebenarnya walaupun aku pikir aku masih seneng sama yang ini gitu sebenarnya. Tapi ya sudahlah nggak apa-apa gitu. Tapi untuk cover yang kedua itu waktu itu saya dan Gramedia itu udah berusaha udahlah nanti untuk yang cetak ulang kita pakai ilustrasi yang di dalam yang dibuat kreasi aja, kita jadikan sampul gitu kan, karena Roy juga lagi tidak ada waktu untuk bikin sampul baru gitu. Udah akhirnya itu persetujuannya. Tapi Desember kemarin Roy tiba-tiba ngasih buku sketsanya ke aku. Nih waktu itu nih apa sketsa Kokokan yang waktu itu kan dari udah tahun 2020 ya, kamu mau lihat nggak gitu. Ya itu bilang ini ada ini di dalam sini. Ini buku sketsanya dia sebenarnya. Ya aku kasih lihat ya. Ini tuh ada di dalam sini mas sebenarnya. Ya aku kasih lihat. Tapi dia sedikit aja sih Roy gambarnya dari mulai mana ya nih? Ini gambar-gambar. Mulai dari gambar-gambar ini gitu kan. Aku kasih lihat. Cuman gambar-gambar terus. Paling gini. Ini kan saya sekarang bener-bener ininya kan sebelumnya kan yang dari bentuk ini. Kemudian ini udah mulai kayaknya tahun depan udah mulai. Nah ini paling ini proses kreatifnya Roy aja. Garis-garis ini sebenarnya garis-garis untuk kayak simbol apa sih, kayak sawah-sawah di Bali kan yang kan garis-garisnya kan kelihatan kan garis-garisnya. Tapi saya simplify sedikit jadi ya kelihatan jadi kayak garis-garis aja gitu. Tapi yang nggak kelihatan banget ini sawah gitu. Tapi ya kayak gabungan antara si Kokokan sama sawah di Bali dengan waktu di mana dia pulang itu yang mau kita gambarkan di sini. Aku inget deh kalau masak tuh waktu itu dia bilang enggak, dia bilang Sinta itu tuh dia bilang harus siluet karena dia bilang burung itu kalau misalnya sore kamu nggak mungkin kelihatan putih. Itu enggak? Iya makanya itu aku nurut waktu itu sama dia gitu loh. Dia tuh aku inget baru sekarang bilang gitu. Kamu nggak akan tuh dia bilang kelihatan putihnya, kamu akan kelihatan siluetnya dia bilang. Ya juga sih aku pikir gitu, aku baru inget sih. Makanya akhirnya ya udah deh yang siluet aja. Ini sisa-sisanya kayak gini aja mas. Gitu, waktu itu ini ada di dalam sini. Nah, pas dalam sini kan akhirnya aku kasih unjuk Mbak Mirna. Pada waktu itu gitu. Itu aja sih ceritanya, akhirnya ada yang ini gitu. Nggak sengaja juga menemukan ini. Gitu mas. Terima kasih Mbak Sinta sama Mas Roy. Nah, saya mau bahas juga tadi udah disuruh Mbak Nala soal bagaimana Mbak Sinta berhasil membuat benda mati menjadi benda hidup yang masalah ya. Saya juga itu kesalahan pertama yang saya dapat ketika membaca ini, betapa Mbak Sinta bisa menceritakan perubahan dari sore ke maghrib ke malam itu begitu indah. Menceritakan bagaimana seorang anak kecil tumbuh dewasa di ujung-ujung belakang ya, tentang bagaimana dia warna tangannya menjadi hijau dari dia umur si Arum Subawang ya, Arum Bawangi, dari kecil dia udah dewasa, terus dia hijau kan tuh mungkin perumpamaan untuk orang lebih dewasa, dia bisa memanen sawahnya sendiri gitu. Banyak lagi hal kayak gitu-gitu di buku ini yang membuat saya takjub. Nah, dari mana sih Mbak Sinta bisa ada terpikir menceritakan benda hidup sebagai benda jadi benda mati jadi benda hidup? Mungkin aku pada dasarnya mungkin aku tersihir mas sebenarnya, tersihir dengan keindahan alam itu sendiri sebenarnya. Jadi mungkin aku cerita aja kan mas ya, kenapa tuh sebenarnya juga aku menulis Kokokan mencari Harum Bawangi, sedangkan sebenarnya aku tuh belum pernah menulis novel. Jadi pada waktu itu tuh 2000
itu kan ditulis 2018 kan. Aku memang dari Jakarta aku pindah ke Bali karena aku pindahkan anak aku ke sekolah alam sebenarnya. Padahal tuh 2018 itu sebenarnya tuh aku lagi dalam mau menyelesaikan manuskrip buku puisi aku. Aku lagi nulis buku puisi yang udah bertahun-tahun, tahu sendiri kalau nulis puisi itu kan lama sekali dan sulit sekali gitu. Pada waktu proses itu, karena aku pindah di Bali, nah lagi pertama terus aku pindah. Rumah kontrakan kami itu dekat sawah memang. Rumah kontrakan kami dekat sawah, aku sering jalan-jalan situ sama anak-anak aku. Di sawah itu, aku lihat satu gedung, itu yang besar sekali, tapi gedung kosong sebenarnya. Aku main posting sih tentang, dan aku pas banget tuh punya fotonya. Yang dalam pikiranku ini tuh gedung apa ya, kayak bekas hotel, tapi kayaknya nggak jadi. Nggak tahu kenapa tuh, mungkin itu juga menumbuhkan kayak imajinasi aku gitu loh, si gedung itu. Dengan sering-seringnya lewat-lewat di situ, aku tuh tiba-tiba tuh kayak dengar apa ya, kayak dengar suara anak-anak, dengar suara, ya jadi imajinasi aku mungkin jadi jalan aja. Dan kemudian emang di sekitar situ juga kan banyak petani dan keluarganya gitu kan. Nah kemudian tuh kalau pas aku pulang ke rumah, walaupun aku lagi ngerjain puisi, aku tuh terus teringat anak-anak ini sebenarnya. Ada satu ibu sama 2 anak, satu laki-laki, satu perempuan. Yang jadi kayaknya tuh kayak, ya aku nggak tahu gimana, kayak nempel terus di sini gitu loh. Aku lagi ngerjain apa, kayaknya tuh kayak aku tuh merasa mereka minta dituliskan gitu. Aku nggak tahu menuliskan apa sebenarnya gitu. Sampai aku nggak bisa tuh ngelanjutin manuskrip Cica tuh, waktu itu aku nggak bisa sebenarnya. Kayaknya aku harus berhenti nulis ini, aku mau cari tahu lah si anak-anak ini tuh maunya apa gitu dari aku sebenarnya gitu. Akhirnya terusnya aku melupakan si mengerjakan puisi ini dulu, coba nih mau nulis novel gitu. Nah di situ aku berpikir juga tentang sawah di Bali. Sebenarnya kan yang paling nyata di Bali itu tentang sawah itu adalah kan sebenarnya kehilangan lahan-lahan sawah sebenarnya kan di Bali kan. Karena itu juga pengalaman yang paling nyata waktu aku baru pindah. Itu banyak sekali tempat-tempat yang dulu aku tahu itu sudah tidak ada lagi atau sudah berubah bentuk pada dasarnya gitu. Itu di mana-mana di Bali. Itu masih tahun 2018 sebenarnya kan. Dari situ sih sebenarnya aku pikir, wah kayaknya mungkin ini sebuah tema yang layak sekali ditulis sebenarnya. Karena begitu penting, apalagi di Pulau Bali yang mengandalkan perekonomiannya kan dari turisme kan sebenarnya kan. Dan kebetulan sekali pada waktu itu pandemi, di mana Pulau Bali itu semua perekonomiannya paling terpuruk sebenarnya karena ketergantungannya juga pada turisme sebenarnya kan. Nah dari situ ya sudah aku mengadakan penelitian kecil-kecilan gitu kan tentang kehilangan sawah. Tapi aku juga tahu bahwa aku ini menulis tentang sawah. Aku juga bukan dari keluarga petani, aku tidak tahu kayak kebijakan pertanian semacam itu, aku tuh tidak tahu tentang itu sebenarnya, dan aku juga bukan aktivis gitu kan. Tapi aku sangat peduli memang tentang kehilangan sawah-sawah yang tempat mencari nafkah dan juga tempat bermain anak-anak sebenarnya itu. Karena aku pun sangat mementingkan nilai-nilai itu untuk anak aku sendiri, kayak gitu. Kemudian segitu dulu kali ya Mas ya. Boleh. Apa kamu lanjut nggak apa-apa juga sebenarnya. Ini panjang ngomong terus. Nggak apa-apa kan, emang ceritanya Mbak Sinta tentang kokokan. Apa mau ngobrolnya dulu? Iya boleh. Oke, sementara ada yang mau komentar dari sisi kanan saya? Nggak? Lanjut dulu, oke. Ya. Tadi saya sebelum ini kami ada diskusi juga soal, ngomong-ngomong maaf sebelum situ, ada yang belum baca bukunya? Belum 2, 3? Belum. 4, 5, 6. Oh, ada belum baca, jadi nggak boleh di-spill ya. Loh iya, jadi ini sebenarnya sebuah dongeng. Kenapa ada tulisan sebuah dongeng sih Mbak Sinta? Belum tempat kan? Dan kita ngobrol soal dongeng, orang biasa dongeng tuh pikirnya dongeng anak ya.
Karena sebenarnya kan juga ini ada ide dari Hans Christian Andersen sebenarnya tentang burung bangau, ya. tentang anak yang dibawa stroke. Ya itu kan sebenarnya kan kalau di barat itu emang kayak apa tuh, mitos cerita kelahiran ya. Karena orang kalau ingin mitos doang itu. Kalau ingin hamil dia minta melihat burung bangau jadi akan hamil, itu kan gitu Iya, jadi sebenarnya idenya tuh aku menggabungkan aja sih. Sebenarnya itu kan kayak aku jadi jalan dua kaki, satu di dunia nyata, di dunia dongeng. Sebenarnya makanya kan harus ditulis sih sebuah dongeng. Ya. Walaupun sebenarnya dongengnya sangat menurut saya cukup realis. Iya, karena ya itu jadi jalan sama-sama aja gitu kayak kakinya gitu. Ya. Tapi aku lebih pingin memang, ya mungkin sekarang aku nggak sih, kenapa aku yang tadi bisa kayak menulis. Ada orang bilang, oh Mbak Sinta aku jadi Pokongan itu nggak menulis tapi menggambar, kata orang tuh gitu. Ada juga yang bilang kayak gitu. Karena mungkin juga kayak gini, masalah tentang kayak kehilangan sawah gitu kan, masalah lingkungan yang walaupun makin lama kan makin rame kan sebenarnya kan tentang masalah lingkungan kan. Tapi aku tuh ngelihatnya tuh kayaknya tuh kalau lingkungan tuh dunia tuh udah rusak banget gitu ya. Sebenarnya kan masa depan itu kan untuk anak-anak ya sebenarnya gitu kan. Jadi aku tuh mikirnya gimana aku bikin novel yang orang tuh bisa merasakan tuh keindahan alam gitu loh Mas. Dan itu kebanyakan yang paling bisa merasakan itu sebenarnya itu adalah anak-anak gitu. Sebenarnya itu kayaknya utopis banget sih gitu kayaknya kan. Karena yang bisa menyelamatkan dunia ini itu juga sebenarnya anak-anak gitu loh. Kalau kayak pelaku-pelaku kebijakan-kebijakan tentang lingkungan itu kan semua kan ngomong aja Mas. Sebenarnya gitu. Aku tuh kadang-kadang suka agak pesimis ya kayak gitu kan. Jadi aku pikir tuh aku pingin kayak anak-anak, dan juga sebenarnya ini kan novel anak besar ya, bukan anak kecil kan. Siapa juga anak kecil yang tidak membaca novel sebenarnya. Kayak ditanamkan gitu rasa cinta tuh kepada alam sebenarnya. Makanya mungkin aku juga terdorong untuk baru kali ini kayaknya aku tuh nulis dengan semua panca indera gitu kayaknya. Tidak hanya dengan, biasanya kan kalau nulis itu kan lebih kayak kegiatan apa namanya intelek dan mental gitu kan. Tapi ini tuh enggak. Aku tahu aku pingin bikin sebuah novel yang orang tuh pun bisa ngerasain gitu loh Mas, bisa mencium, bisa sampai di kulit tuh ngerasa gitu. Aku tuh memang pingin begitu sebenarnya. Ada istilahnya tuh sebenarnya namanya tuh biofilia. Biofilia itu tuh cinta yang bisa ditimbulkan tuh khususnya kepada anak-anak, kepada alam. Ya. Nah, saya tadi soal anak juga, ini dongeng tapi tokoh utamanya anak-anak ya. Sebenarnya ada namanya, aku mau baca bukunya, ada Kakak Putu sama Arum Bawani, terus Jojo ya. Jojo itu anak seorang pengusaha antagonis yang jadi kan tokoh antagonis di buku ini. Tadi saya sempat cerita ke Mbak Sinta, karena saya sekarang udah punya anak, jadi ketika baca tentang Jojo yang dia udah dikasih semua sama bapaknya, ada mau PS5 apa game paling mutakhir, ada film mutakhir, terus ada Netflix segala macam boleh nonton, tapi dia tetap merasa marah-marah terus karena ibunya meninggal sebelumnya. Ibu meninggal saat dia ulang tahun. Jadi tapi dia sebagai seorang anak nggak tahu cara melampiaskan emosi dia. Akhirnya orang tua juga bingung, bapaknya, ini kok anak saya udah kasih semuanya kok masih marah-marah, ini sakit apa sih sebenarnya gitu. Jadi saya langsung lihat, memang kalau istri saya selalu bilang, kamu harus bisa jadi teman buat anak kamu, bukan hanya sebagai orang tua gitu. Jadi buat orang tua kali yang udah punya anak, sangat bacanya kasih gitu. Ya udah, terus mungkin Mas Roy mau nambahin ya kan, sebagai mungkin Mas Roy bisa dibilang sebagai pembaca pertama nggak, atau buat minta ya kan? Pembaca pertama. Ingat nggak waktu pertama kali dikasih draft novel ini, kesan Mas Roy apa tentang ceritanya? Ada protes kah atau apa gitu? Kalau pertama saya baca sinopsisnya, bukan sinopsis sih, manuskrip waktu itu tuh pertama yang di bab pertama udah ada yang mati. Spoiler. Menurut saya itu kayak it's a bold move, karena sebenarnya kan ini tentang, bukan, emang saya ngerti ini bukan cerita anak-anak,
aja gitu, tapi ini dongeng gitu. Dongeng kan yang pasti juga akan dibaca oleh anak-anak juga kan, tapi kok ada yang mati udah langsung gitu kan, kayak wah, kayak bukan tragis sih, tapi kayak bold banget gitu. Dan situ kayaknya jadi emang saya ngerasa ini bisa jadi suatu yang apa ya, yang cukup powerful gitu loh buat kayak menceritakan sesuatu yang sangat penting sih sebenarnya. Tanpa harus ada misalnya tuh kayak di bumbu-bumbu romanis gitu loh. Karena emang ini ada poinnya di buku, di cerita ini tuh ada poin yang beneran gitu, yang cukup serius. Jadi emang kenapa enggak diceritakan juga secara gamblang juga gitu. Di situ menarik sih, dari awal cerita pas lagi saya pengalaman baca ini, oh ini bisa gitu. Tapi satu juga waktu itu Sinta sebut juga, dia tuh berencana bikin manuskrip ini atau bikin buku ini dengan ilustrasi sebenarnya. Yang novel kan jarangnya pakai ilustrasi gitu, apalagi ini Sinta tuh berpikir ilustrasi ini kayaknya rasi deh. Dia langsung ngerasi ini ada di sini. Tapi dari awal tuh Sinta tuh udah pingin ada seorang ilustrator yang kayak Rasi tuh menggambarkan cerita, mengilustrasikan cerita ini yang menurut saya bagus gitu, karena stylenya Rasi itu kan agak kayak meleot gitu kan. Kayak kalau di luar tuh kayak Quentin Blake gitu, kalau ilustratornya Roald Dahl itu kan semua yang kayak gitu kan. Itu menarik banget karena kayak ada sesuatu yang rugged, yang rough gitu, yang seperti emosi di ceritanya ini gitu, yang jadinya tepat banget. Makanya begitu Sinta bilang saya mau ada ilustrasi di sini, wah ini oke sih gitu. Itu sih saya pengen sebenarnya nih kayak Rasi tuh menciptakan juga sedikit pengalamannya pas lagi mentranslate ini sih. Ya sih. Silakan Rasi. Apa ya, kita ketemu pertama kali lewat dunia digital. Mbak Sinta reach out ke aku, terus Instagram kalau nggak salah. Terus kita janjian ketemuan sekali. Terus Mbak Sinta cerita tentang apa bukunya ini. Aku lupa langsung ngasih manuskrip atau enggak, tapi aku ingat pas lagi dapat manuskripnya, aku bilang aku kayak baca dokter tanyanya dulu deh. Malam itu aku begadang sampai pagi. Karena kayaknya kepikiran gitu kalau misalnya nggak diselesain ceritanya gitu. Dan juga sebuah kehormatan bisa baca bukunya gitu saat dan dipercayakan untuk mengilustrasikan itu. Cuma sejujurnya deg-degan gitu karena aku nulis dan ilustrasi buku cerita anak gitu. Dan dan seringkali tapi aku secara training tuh sebenarnya aku nggak, I don't have any training in illustration gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nanya bisa nggak ilustrasiin buat ini, aku tuh deg-degan sebenarnya karena aku nggak tahu apakah aku punya kemampuan untuk bisa mentranslatekan apa yang mereka pikirkan gitu. Makanya waktu pertama kali di approach itu juga sangat kayak aku boleh nggak mikirin dulu, aku suka idenya banget, tapi apakah aku punya kemampuan untuk menangkap emosinya dan ceritanya. Dan setelah itu kayaknya kita dari awal Mbak Sinta bilang tentang kayak pengen hitam putih kan itu Pak. Juga karena bukunya teksnya banyak, jadi mungkin secara teknis juga bakalan lebih mudah dengan hitam putih. Yang aku suka banget, tapi itu juga punya tantangan sendiri karena banyak banget elemen-elemen yang jadinya terbatas dan hanya bisa digambarkan dengan layer kepekatan warna gelapnya gitu. Aku ingat yang pertama kali, scene pertamanya kan halaman pertamanya kayak yang lagi menggali kuburan gitu. Aku kayak gambar pertamanya menggali kuburan. Bagaimana aku menggambarkan kegelapan dan kesedihannya itu gitu. Dan yang kebayangnya sih, dan waktu itu aku akhirnya Mbak Sinta sama Mas Roy kayaknya bikin list bagian-bagian yang kayaknya perlu diilustrasi, jadi kami tektokan untuk ngomongin itu. Terus aku kasih proposal bagaimana aku membayangkan adegan-adegan ini di ilustrasi ini, gitu sih.
Dan aku juga nyobain sebenarnya tuh, walaupun itu latar belakangnya di Bali, aku bilang sih ya sama Rasia, tapi aku nggak ingin itu gambarnya itu kita tahu, oh ini perempuan Bali, ini anak Bali, itu aku nggak mau. Dan lagi aku juga senang karena Rasia itu kayak karena ilustrasinya dia setengah jadi, kayak agak setengah jadi, tapi berarti dia gambar itu cuman kayak esensi ekspresi aja gitu. Jadi biar pembaca yang kayak ngelengkapin itu semua gitu. Dan kenapa juga pakai ilustrasi seperti ini, aku ingin gitu kayak bikin buku dongeng yang satu keluarga tuh bisa baca bareng gitu sebenarnya. Itu juga sih, jadi nggak terlalu anak-anak banget gitu kan. Jadi emang yang bisa yang dijadikan kayak pemantik gitu ya, kalau kan isunya kan selalu sangat dewasa sebenarnya kan. Tapi nilai-nilainya itu juga ya universal gitu Mas itu. Jadi gimana tuh ngimbangin jangan anak-anak banget juga gitu sebenarnya, itu sih. Menurut saya sih ya banyak hal yang sebenarnya kalau anak kecil apalagi di bawah umur remaja tidak akan mengerti konflik antara orang tua dan anak atau orang tua dengan warga sekitar, itu sangat dewasa sih. Makanya seperti saya bilang tadi, kalau karena sudah beranak, saya kayaknya relate tentang kesedihan seorang anak, kesepian seorang anak karena orang tuanya nggak mengerti apa yang dia inginkan gitu. Itu. Tapi juga walaupun mungkin saya membayangkan misalnya ada anak kecil baca, mungkin dia akan sangat tertarik dengan cerita si bagaimana Koko, Arumbawangi dan Kakak Putu dan Jojo itu berteman, karena disebutkan cerita juga anak kecil itu sebenarnya nggak punya rasa permusuhan. Ketika mereka punya hal yang ketemu hal kesamaan, mereka langsung ceria dan gembira dan bermain bersama. Dan saya ingat banget di tulisan ini ada yang Mbak Sinta tulis si Arumbawangi bilang ketika mereka pesta setelah panen ya, apa sebelum panen itu saya lupa, yang mereka bermain, terus si Koko Arumbawangi ngomong gini, dia sangat bahagia malam ini, dia menabung kebahagiaan itu kesedihan-kesedihan berikutnya. Itu kan nggak gitu sih kalimatnya, saya lupa, kurang lebih begitu, saya nggak bisa nemuin di sini. Cuma saya sangat suka kok bisa terbayang kita sedih si Arumbawangi, sebenarnya orangnya sedih karena dia bukan lahir dari rahimnya Nana Mama, dia dikirimkan oleh kokokan ke sebuah kebun bawang merah. Dia sadar itu, dia sering diolok-olok sama teman-temannya dia, warga sekitar. Tapi dia selalu gembira dan dia bilang, saya ingin menabung kebahagiaan saya, jadi ketika saya sedih, bahagia itu lebih banyak. Ada yang mau komentar sih di sini? Ada yang mau komentar teman-teman, daripada saya ngomong terus ya Kak? Aku belum baca soalnya. Banyak yang belum baca. Iya sih, belum banyak baca ya. Itu ilustrasi di bagian itu favorit saya tuh. Pas lagi mereka bermain, pas lagi bermain terus panen. Ada di situ. Ini ada ya. Saya tuh ngelihat itu, wah, I was just happy. Yang bermain karapangan. Ini, yang ini kan? Ya. Teman-teman halaman 270 dan 271. Iya. Satu cari juga. Mungkin ada teman-teman mau baca satu paragraf kali ya, teman-teman. Atau Mas Sita duluan mau baca satu paragraf, dipilih. Pas terbuka, pas babnya Jojo. Oke. Karena halaman 79. Karena di sini juga sebenarnya aku juga ini ya, kayak nulis tentang anak-anak yang sebenarnya tuh asalnya berbeda-beda gitu kan. Ada yang dari kota, ada yang dari desa, ada yang dari burung gitu kan. Ini tuh ya halaman 79 Jojo. Namanya Jojo. Ketika sedang tertidur seperti sekarang ini, ia nampak damai dan tak berdaya seperti anak kelinci. Wajahnya tirus, pucat, napasnya berat, karena hidungnya sedang mampet oleh pilek berkepanjangan. Tubuhnya dari leher sampai ujung kaki ditutupi selimut. Ranjang kelihatan hampir datar seperti Jojo tidak punya tubuh, karena ia memang tinggal tulang. Bila bangun dari tidur, biasanya ia akan batuk-batuk yang tak berjeda. Dokter bilang ada virus bersarang di paru-parunya.
Sudah berbagai obat diberikan, tapi kemauan anak ini untuk tidak sembuh lebih besar dari keampuhan obat apapun. Oh, oke. Ya, Mas. Oke. Mau lagi? Ada yang mau baca juga mungkin, jadi nggak harus disambungin juga nggak apa-apa. Kalau menyambung juga boleh. Bisa dipilih. Tadi maksudnya masih mencari yang menabung kebahagiaan itu tuh. Coba saya baca. 260-an kali ya. Mbak Mina mungkin kan sebagai editor. Nah, sambil mencari mungkin ada yang mau komentar dulu. Silakan, apapun nggak harus. Abigail mau silakan. Di sini Abigail pakai mic, itu ada mic tuh sediakan. Biar direkam, biar masuk ke YouTube. Biar YouTube Kios Ojo Kios jadi nambah followernya maksud gue. Halo Mbak Sinta, saya Abigail, terima kasih sudah hadir di Kios Ojo Kios juga, jadi saya bisa kesini karena dekat. Sebenarnya saya suka sekali buku Mbak Sinta, walaupun belum baca yang ini belum baca gitu, tapi dari beberapa yang sebelumnya yang sudah saya baca itu kan bukan dongeng ya, jadi ada yang cerpen, ada yang puisi gitu. Sebenarnya dari dua hal yang saya baca sebelumnya aja itu juga saya mendapatkan kesan yang berbeda, padahal dari penulis yang sama, dalam arti kayak wah kok gini, kalau yang baca cerpen tuh saya sangat amat merasa relate, terutama juga dari point of view penulis perempuan yang juga seorang ibu gitu ya. Jadi pas saya saya membaca tulisan Cica tuh malah kesan yang saya dapatkan tuh kayak saya sebagai seorang anak gitu yang saya ya, dan itu sangat amat menginspirasi saya untuk sebenarnya walaupun saya bukan penulis tapi setidaknya menulis tentang keluarga saya untuk dokumentasi saya pribadi gitu. Jadi kayak cita-cita itu bisa merangsang saya untuk kayak ingin ikut bercerita gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah dari pengalaman Mbak Sinta menulis dari berbagai format gitu ya, ada yang dongeng, ada yang cerpen, ada yang puisi gitu. Yang mana yang sebenarnya paling dinikmati gitu prosesnya, atau memang harus semuanya berubah-ubah untuk mengatasi kebosanan, atau itu bentuk eksplorasi sebetulnya? Penasaran di bagian itu sih. Terima kasih Aja. Kasih Abigail, kamu tau gak, ternyata kita tuh tetangga loh di Jagakarsa. Oh loh, di Jagakarsa juga. Berarti bisa nebeng pulang ya? Nanti ngobrol lagi. Ada kok nih misalnya apartemen Palem Putih Jalan Mandis nomor 3 Jakarta. Itu rumah gue. Jakarta 1230. Sangat terbuka sekali ya soal alamat. Diganti sedikit nih ini ya. Kayak gitu. Berarti masalah ini ya, bentuk ya, masalah medium ya. Apa sih pada dasarnya sebenarnya ide itu kan bisa apa aja kan, tapi ini mungkin ya, kalau menurut aku tuh mungkin karena dulu aku lama sekali jadi penulis iklan, aku terbiasa sekali tuh nulis di medium yang berbeda-beda untuk cetak, ya kan. Zaman dulu kan gitu kan, kalau sekarang kan semuanya digital ya. Dulu aku nulis untuk koran, dulu nulis untuk majalah, nulis untuk TV gitu kan, bahkan aku bikin skrip untuk radio gitu loh. Sebenarnya itu kan medium yang berbeda-beda kan, sebenarnya tekniknya pun berbeda-beda. Menurut aku tuh dasarnya sebenarnya itu sih, Abigail. Jadi aku terbiasa, aku punya, kalau di advertising gitu ya, kita punya satu ide besar, kita harus bisa menerjemahkan kan ke medium yang berbeda-beda, sebenarnya kayak gitu kan. Yang menurut aku tuh itu agak kebawa juga ke aku, sehingga bikin aku mulai nulis fiksi. Pertama tuh pasti ide dulu, idenya apa. Nah mungkin karena aku terbiasa dengan medium-medium yang berbeda, aku akan kayak bolak-balik tuh, ini cocoknya tuh ide ini dalam bentuk puisi apa dalam bentuk prosa, atau mungkin dalam bentuk esai bahkan. Tapi itu kan sebenarnya semuanya itu juga sebenarnya tidak benar-benar terpisah terpagar ya, karena itu pasti kayak berlapis-lapis gitu. Jadi tuh aku selalu pikir ini lebih bagus tuh kayaknya lebih pas tuh untuk aku menyampaikan pesan aku tuh di bentuk yang seperti apa gitu sebenarnya. Tapi jadinya emang coba-coba dan penuh resiko ya sebenarnya ya. Tapi sampai sekarang ini kalau untuk aku puisi itu kan pilihan ya. Aku memilih kayaknya tuh memakai bentuk puisi itu untuk hal-hal yang sangat pribadi. Entah kenapa tuh aku arahnya ke situ gitu loh, karena itu kan tergantung kita ya maunya gimana gitu loh. Apalagi puisi itu kan bentuknya sebenarnya kan sangat pendek kan. Aku
tapi harus benar-benar crystal clear sebenarnya. Tapi juga harus bisa interpretasinya tuh banyak gitu. Entah kenapa menurut aku tuh kalau aku cerita yang personal, aku berharap bukan cuma cerita tentang aku jadinya. Iya kan, jadi bisa diinterpretasikan dengan yang lain-lain gitu. Karena kalau di puisi itu kan ruangnya lebih banyak gitu sebenarnya. Jadinya paling sulit sebenarnya menulis puisi. Tapi sebenarnya menurut aku paling rewarding sih untuk aku sendiri, untuk aku pribadi. Dan paling lama makanya aku nulis kalau puisi itu. Prosa itu jauh cenderung lebih cepat gitu kalau misalnya prosa kayak misalnya kayak cerpen. Kalau cerpen itu lebih pada kayak hal-hal yang aku lihat sehari-hari di sekeliling aku. Itu lebih mudah aku lakukan gitu. Kayak gitu. Nah, Kokokan itu sangat berbeda yang tadi aku cerita. Aku tidak rencana menulis Kokokan karena sebenarnya juga dengan tema yang seperti ini, kayaknya aku juga nggak akan berani sebenarnya nulis cerita itu. Makanya aku mengambil approach tuh yang ke dongeng gitu sebenarnya. Kan sekarang sebenarnya banyak yang novel-novel, misalnya novel-novel perlawanan ya Mbak ya bilangnya ya, iya nggak sih? Banyak sekali kan sebenarnya kan. Tapi itu kan kayak untuk targetnya kan dewasa sebenarnya kan. Ya. Aku memilihnya tuh menanamkannya tuh ke anak-anak sebenarnya. Pada dasarnya gini kan, pada prinsipnya gimana kita mau membela atau melawan sesuatu yang tidak kita cintai gitu. Iya kan? Kita tuh hanya mau melindungi sesuatu yang kita yang sayang-sayang gitu. Iya kan? Itu aja sih, aku tuh makanya tuh pingin ke arah situ gitu loh. Dan kalau yang ini tuh novel ini tuh aku bisa nulis waktu itu dalam waktu 6 bulan sebenarnya. Nah, aku menjawab pertanyaan nggak? Menjawab. Panjang-panjang loh. Tapi mengerti juga kayak kesan tadi bahwa kayak puisi gitu yang justru sangat amat personal, itu juga kan jadinya terbaca seperti multitafsir gitu ya buat orang lain yang membacanya gitu ya. Tapi kayak entah mungkin yang aku tangkap sama yang Mbak Sinta maksud pada saat menulis mungkin berbeda, tapi tetap sisi personalnya gitu ya, maksudnya mencurahkan perasaannya tuh sampai gitu. Ya. Jadi makanya itu yang membuatku jadi kayak kok bisa menginspirasi gitu, walaupun menginspirasinya tuh nggak langsung kayak semata-mata pengen bikin juga gitu, bukan gitu sih, setidaknya sampai ke menuliskan aja sih gitu, yang kayak oh iya ternyata perasaan yang seintim ini dengan keluarga misalnya gitu ya, itu ternyata bisa loh kita curahkan dalam bentuk kata-kata gitu. Kalau tadi mungkin ada komentar yang bilang kalau buku ini aku belum baca tapi seperti rasanya kayak melihat lukisan gitu ya. Kalau buku puisi soalnya seperti kayak mendengar lagu gitu, kayak ketika dibaca tuh seperti ada nadanya gitu. Kalau buku cerpennya mungkin seperti kayak sedang menikmati sebuah serial gitu ya, atau film pendek misalnya, karena memang itu sangat deskriptif gitu. Tapi jadi semakin penasaran untuk membaca ini karena pasti ada rasa baru yang apalagi udah agak sedikit terarah ketika dibilangnya tuh mendekati lukisan gitu, bahwa oh mungkin ada visual-visual yang akan muncul gitu yang berwarna-warni. Tapi penasaran juga kenapa akhirnya ilustrasinya dipilih hitam putih gitu, kenapa nggak sekalian digambarkan dengan berwarna? Apakah itu berhubungan dengan kos percetakan atau tidak? Sebenarnya tuh kalau hitam putih kan ada elemen yang dikurangin gitu kan. Kita kan ngelihat selalu dari warna gitu kan. Kalau ngeliat apel ya pasti merah gitu kan. Orange gitu kan. Nah dengan ada karena di pullback sih kayak dikurangin elemennya itu, jadinya tuh emang kayak ngasih space buat orang tuh untuk berimajinasi sedikit sih sebenarnya. Kalau kita perhatiin sebenarnya di buku ini, buku yang tebal, cukup tebal, ilustrasinya sebenarnya sedikit. Karena emang itu tuh emang dipakai digunakan untuk kasih sedikit breathing space gitu buat orang, nggak cuma baca doang. Apalagi ini ada anak juga yang mau kita yang Sinta pingin kasih tahu ini. Tapi juga kayak kasih breathing space at the same time, jadi kayak ngasih bantuan juga untuk ngegambarin alam dan karakternya di buku ini tanpa harus 100% digambarkan gitu, dan tanpa harus jelas dan vivid banget.
makanya gaya ilustrasinya Rasi itu tepat banget karena emang nggak bener-bener kayak realistis banget gitu kan, karena ini banyak banget elemen yang digunakan. Dan black and white tadi yang hitam putihnya juga bagian dari itu gitu ya. Jadi nggak dicekokin 100%, tapi cukup tuh kasih orang tuh kayak penggambaran yang sedikit dari alam atau dari dunia yang diciptakan cinta tadi gitu. Kalau berwarna tuh akhirnya jadi ya udah dikasih aja semua gitu kan. Kalau disuapin gitu. Iya betul. Yang dipikirin orang sama semuanya. Iya jadi sama. Iya kan nggak beda-beda jadinya itu aja sih. Makasih. Terima kasih Mas Toy. Abigail. Ada yang mau, kita buka pertanyaan aja kali ya, yang mau bertanya silahkan sih, karena ya silakan Mbak, boleh. Yang pertama kali datang. Halo, selamat sore Mbak Sinta. Aku Tevi. Halo, oke. Kita sebelumnya pernah bertemu di acara Musim Teman Baik yang di musim macan. Oh, oke. Iya. Makasih juga dong. Iya, ketemu Kak Marasi juga. Nah, aku sebenarnya baru baca 2 karya Mbak Sinta, yaitu cerpen sih dua-duanya. Karena aku emang suka cerpen yang ulang tahun sama Matahari Tenggelam di Utara. Tapi aku udah langsung hook banget sama tulisan Mbak Sinta dan sekarang jadi mau baca ini. Waktu itu juga nanya Mbak Sinta kan, kira-kira apa sih yang harus aku baca selanjutnya, terus kata Mbak Sinta, tungguin aja ini bakal cetak ulang kan. Terus aku beneran nungguin dan akhirnya datang ke sini. Nah, karena aku belum baca bukunya, jadi mungkin yang aku mau tanyakan ini aja kali ya. Kan sebagai penulis, kalau membuat suatu karya tuh pasti ada suatu impact yang ditimbulkan dari diri penulis kan setelah menyelesaikan karya tersebut. Nah, untuk buku ini, apa sih kira-kira impact menulis buku Kokokan ini terhadap Mbak Sinta? Apakah setelah Mbak Sinta nulis itu Mbak Sinta jadi memandang dunia dengan cara yang berbeda dari sebelumnya? Ataukah jadi ada pandangan baru atau lebih aware terhadap sesuatu gitu setelah menyelesaikan Kokokan ini? Pengen tahu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sebetulnya ya, Kokokan itu tuh walaupun orang-orang bilang indah, sebenarnya di sini tuh banyak sekali kesia-siaan sebenarnya. Kesia-siaan dalam arti karena lagi sedang nulis itu, aku juga banyak ya baca-baca tentang perlawanan kelompok tani sebenarnya di seluruh Indonesia yang kebanyakan gagal sebenarnya. Gitu. Dan kenapa juga mungkin kita belum ngomongin ya Mas, kenapa aku pakai Kokokan sebenarnya, iya kan, sebagai kayak simbol di situ gitu. Kalau kamu lihat Kokokan secara nyata gitu ya, itu tuh burung yang sangat kecil, terus sangat kurus, yang kalau dideketin manusia dia tuh pasti lari gitu sebenarnya. Yang sebenarnya tuh kayak nggak ada apa-apanya burung ini. Dan juga sangat kurus yang kayaknya tuh mungkin ya ampun cepet patah gitu. Kakinya tuh bener-bener tuh kayak lidi ya, kayak lidi kecil kurus banget gitu kan. Tapi kan kemudian dia tuh selalu ngikutin petani kan, karena kerjanya dia tuh makan cacing sebenarnya. Jadi lagi petani tuh membajak, dia pasti ngiringin terus tanah jadi sawah-sawah yang lagi dibajak itu kan banyak keluar cacing kan, jadi dia tuh makanin sebenarnya. Karena pada dasarnya tuh dia seharian tuh nyari makan aja gitu. Tapi entah kenapa tuh aku ngeliat si Kokokan ini tuh pada waktu itu dia kayak sesuatu yang kecil, tapi juga karena dia putih banget ya, kayak sesuatu yang suci sebenarnya. Makanya mungkin ada di situ aku tulis tuh kayak metafora dia tuh seperti pendeta Bali, kan dia kan pakai baju putih kan semuanya kan gitu kan. Terus juga Kokokan itu tentunya, terus aku juga mencari-cari banyak tentang Kokokan kan. Ternyata Kokokan itu tuh juga ada kayak mitosnya sebenarnya di Bali yang nggak tahu benar atau tidak sebenarnya. Nanti aku mencari tahu sih. Jadi di desa Kokokan itu di Petulu Gunung ini, itu desanya tuh nggak terlalu besar, tapi di sepanjang jalannya itu tuh ada namanya pohon tuh gunung tuat kalau nggak salah. Jadi begitu matahari mau terbenam, dia akan kembali kan
banyak sekali ribuan tuh dia kayak tidur bikin sarang di pohon-pohon itu. Itu burung-burung itu, ini mungkin ini mitos ya di situ. Katanya burung-burung itu baru pertama kali datang ke desa itu setelah tahun 65. Melihat ke tempat pemakaman. Kayaknya gitu. Jadi kepercayaan orang-orang di sekitar situ itu tuh katanya tuh itu arwah-arwah itu kan banyak pemakaman tersembunyi kan sebenarnya kan semenjak G30 SPKI sebenarnya kayak gitu. Nah itu tuh waktu tahu itu aja tuh aku jadi merinding sendiri gitu loh, kenapa tiba-tiba kok arahnya ke sini ya gitu kan kayaknya kan. Tapi kalau kamu tanya ke penduduk di sekitar situ, ya mungkin kan orang biasanya kalau mereka mencari penjelasan kalau tidak ada yang ilmiah jadinya ya bikin kesimpulan sendiri gitu sebenarnya gitu kan. Tapi aneh juga sih kenapa memang baru datangnya itu tuh setelah tahun 65. Dan sebenarnya tuh katanya rakyat pada warga pada waktu itu tuh nggak kepingin soalnya ada burung-burung itu. Karena kalau kamu itu kan sekarang dijadikan desa wisata kan. Kalau kamu datang ke sana itu kamu tuh harus pakai jas hujan. Kamu tahu kenapa? Karena naik. Itu begitu kamu datang ya naik motor pun naik gojek gini-gini itu kan di atas gitu kan sarangnya kan. Langsung itu pasti kamu tuh semua tuh penuh tai gitu semua gitu loh. Nah itu tuh emang katanya tuh kepercayaan warga situ sebenarnya. Gitu. Itu pun tuh pada waktu itu aku sebagai pribadi gitu kan isu-isu seperti itu juga yang kayaknya cuma udah sia-sia gitu tentang yang semua kayak G30 SPKI yang itu entah aku benar atau tidak gitu kan masalah yang kepercayaan mereka tentang si burung-burung itu dan juga tentang bagaimana sekarang kalau kita mikir tuh kalau emang benar ya burung-burung itu tuh penjelmaan si arwah-arwah ini yang selalu sebenarnya mereka istilahnya pada dasarnya kan selalu jadinya kan hidupnya tergantung petani kan. Kalau kita mau panjangin lagi tuh burung-burung ini hidupnya tergantung keberadaan sawah-sawah di negara kita sebenarnya. Ya apa jadinya kalau habis gitu sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau kamu tanya tentang dampaknya itu sampai sekarang tuh kalau kita dengar cerita-cerita tentang perlawanan itu yang kebanyakan itu pada dasarnya sih kekalahan gitu. Yang selama ini aku baca gitu. Jadi lagi-lagi aku baliknya aku cuma bisa tuh kayaknya berusaha kayak menumbuhkan rasa ya cinta alam gitu-gitu kepada anak-anak sebenarnya, nggak tahu juga nantinya bakal seperti apa gitu loh. Itu sih jawaban aku. Ya, mau nambahin dikit soal cinta alam itu tadi yang soal optimisme disebutkan di buku juga soal bagaimana Arum Bawang ini mengingatkan kakaknya, kakak putu. Jadi mereka punya tabungan, dulu punya tabungan banyak ya ternyata. Anak mama, terus kakak bilang saya udah punya uang banyak, udah kaya, kata dia mengingatkan, tidak kakak putu, kamu yang paling punya adalah yang pokoknya adalah tanah inilah kekayaan kamu sesungguhnya, jangan sampai lepas ke orang lain. Jadi di cerita ini sebenarnya yang mau disampaikan, kalau menurut saya mau disampaikan Mbak Sinta adalah bagaimana kita sebenarnya alam itu sudah memberikan kita semua, udah tinggal kita bagaimana memanfaatkannya, tetapi jangan menjadi rakus. Kalau memang kita petani, jadi digambarkan di cerita ini bagaimana banyak warga di sekitar Nana Mama itu petani, tapi mereka bosan dengan hidupnya, ingin silau dengan uang, mau menjual tanahnya jadi hotel. Tapi kalau mereka jadi udah jual, mau jadi apa lagi profesi, kita nggak punya tanah lagi, jadi pedagang belum tentu dia akan sukses karena mereka pada dasarnya adalah petani gitu, ya kan Pak ya? Iya, pada dasarnya kan negara kita negara agraris ya. Dan kalau di aku sampai sekarang juga sebenarnya kan kayak beras gitu kan banyak yang masih impor juga kan sebenarnya karena paling gampang gitu, yang paling menguntungkan gitu kan. Jadinya memang apa Mbak lupa tuh jadinya mau ngomong. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya Mas ya. Kita mungkin ada yang mau tanya dari sebelah kiri. Ini udah baca, boleh ada yang baca lagi belum? Belum baca, udah baca. Baru Mbak Nana doang ya? Oh. Iya tadi Iya, apa-apa. Karena akan selang saya jamin baca buku ini akan susah melepaskannya, dan sekali baca akan susah. Benar kan Mbak Nana ya?
yang tolong kalau lagi naik MRT teman-teman jangan buka handphone, yang baca bukunya aja. Karena dia promosi, karena orang kan wah ini bagus banget covernya, ini apa sih bacanya. Tapi mungkin aku mau nambahin juga baru ingat lagi sih. Sebenarnya aku yang tadi lanjutin si Mas Azra ngomong, sebenarnya aku sama sekali bukan anti pembangunan ya Mas. Iya. Iya kan kesannya kan bisa aja tuh dibilang oh ini buku ini tuh kayak mengglorifikasi hidup desa gitu. Seakan-akan tuh kayaknya oh kalau petani itu kamu harus hidup kamu begitu terus, sama sekali enggak gitu loh. Iya kan? Karena kalau contohnya itu karena jadinya tuh emang nggak tahu kenapa gitu, memang jadi petani itu sangat sulit soalnya. Jadi memang wajar gitu kan orang pingin jadi kalau di Bali tuh aku tinggal di Bali tuh hampir 5 tahun, di mana-mana tuh kalau anak muda tuh semuanya pengen buka kafe aja. Ya karena memang paling gampang gitu kan sebenarnya kan. Namanya profesi petani, walaupun banyak sih sekarang petani-petani muda gitu ya, tapi memang kayak apa ya, kayak banyak tuh di sawah gitu. Aku inget banget tuh ada misalnya mungkin kayak regulasi tuh pemerintah kayak banyak, misalnya ada banyak mesin-mesin, banyak tuh kayak desa-desa yang dapat uang untuk membeli mesin baru gitu. Ya, tapi petaninya nggak bisa pakai kayak gitu kan banyak tuh yang salah kirim gitu kan kayaknya kan ya, banyak sekali isunya tuh di situ, kenapa mereka dulunya nggak menjadi petani gitu. Tapi aku juga di buku nggak mau ke arah situ juga sebetulnya gitu. Tapi aku bukan sama sekali anti pembangunan gitu. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Saya mau Boleh. tengah boleh. Ada sini lagi. Oh iya. Depan pos ini. Kayaknya nggak apa-apa. Selamat sore semuanya, selamat sore Mbak Sinta. Sore. Aku langsung aja ya, aku cuma mau menanggapi aja sama sebetulnya yang udah aku baca, aku belum baca ini. Aku udah baca Mimi Lemon, tapi kalau misalnya di sini diklaim sebagai dongeng, aku nggak tahu kenapa ya. Menurutku setiap cerita-cerita yang dibuat sama Mbak Sinta itu selalu dongeng. Jadi di Mimi Lemon aja aku merasa aku lagi didongengin sama ibu aku gitu. Kebetulan aku baru menikah tapi aku belum punya anak. Nah pas aku baca Mimi Lemon itu rasanya kayak kayak hangat aja gitu. Apa sih perasaan yang perasaan yang didapat pas membaca buku itu tuh kayak aku kayak teduh aja gitu, kayak oh menyenangkan sekali ya cerita ini gitu. Nggak ada tendensi negatif, nggak ada apa gitu, meskipun banyak Mbak Sinta tuh kayak mau ngasih tahu kayak anak aku nakal gitu. Maksudnya di situ tuh kayak anaknya lagi beranjak remaja, terus habis kayak gitu dia kayak melakukan kenakalan remaja gitu. Tapi kayak relate aja gitu, oh kayaknya aku juga kayak gitu deh waktu seumuran ini gitu. Jadi pas aku baca itu tuh kayak it's a heartwarming book gitu. Jadi aku penasaran mau baca yang kokokan. Gitu aja sih. Ada mau komentar ya Pak Nala lagi soalnya? Aku mau nanggepin yang Mbak Sinta bilang soal anti pembangunan. Soalnya pas aku baca malah nggak ada kepikiran ke sana sih Mbak. Aku malah pas baca tuh bukan kepikiran kalau jadi petani harus jadi petani aja nih. Maksudnya kayak waktu itu nama sempat bilang nama apa siapa gitu bilang petani miskin kayak gitu kan. Nah menurut aku di sini malah nggak ada tendensi untuk kayak oh harus tetap jadi petani miskin gitu, malah lebih kayak pas baca menurut aku jadi kayak oh ya kita tuh hubungan sama alam tuh harusnya bisa sesakral ini gitu, bisa sangat menghargai gitu harusnya sama alam gitu, kayak Nana Mama menghargai ritualnya untuk alam gitu. Jadi menurutku malah nggak ada sama sekali tendensi untuk anti pembangunan atau yang kayak Mbak Sinta bilang gitu. Maksudnya pas baca tuh menurut aku nggak kepikiran ke sana sih, lebih kayak ya udah kita tuh emang harus menghargai, kita tuh harus lebih dekat sama alam karena yang ngasih alam gitu. Aku senang sih kalau misalnya pas kamu baca itu tuh kamu nggak walaupun ada sebenarnya walaupun ada sih Mbak. Istilahnya itu kalau sekali aku misalnya
dan juga mungkin juga karena yang nulis aku mungkin karena aku orang kota mungkin ya kan bisa aja sebenarnya gitu. Jadi dianggap aku tuh kayak meromantisir kehidupan desa, mengglorifikasi kehidupan desa sebenarnya gitu ya. Walaupun sebenarnya ngomongnya cuma karena yang dibuat alam itu tanah itu sama sekali kita tidak bisa membuat soalnya. Kita cuma bisa mengolah sebenarnya gitu kan. Intinya sih itu. Senang sih kalau kamu nggak ke arah situ. Karena gampang melesetinnya gampang sebenarnya. Mungkin ada yang mau baca dari teman satu paragraf dari tadi belum ada. Ada mau baca nggak, Pak? Siapa? Malah boleh ada yang mau baca. Yang mana aja bebas. Kasih Bapak. Aku mau baca yang Paruh Hadi dan Kesedihannya. Namanya siapa, Pak? Dari mana? Namanya Mita dari itu alamatnya. Bebas. Mau Islam, mau profesinya, dari mana? Alamat juga boleh. Seperti Mas Sinta ngasih jelasan alamat lengkap. PO Box. Kalau aku sekarang lagi kerja di Grid Network sebagai konten kreator ya. Saya 133. Hati dan pikiran Paruh Hadi terpisah dan tidak terhubung. Pikirannya tahu ia telah kehilangan anaknya tapi tidak terdorong mencarinya. Ia sudah berusaha memenuhi kebutuhan dan menuruti kemauannya tapi mereka semakin jauh. Kalau saja ia memakai hatinya. Sayang, hatinya sudah berhenti bergerak bersamaan dengan kematian Sartika, istrinya. Ketika Jojo lahir, ia menempati bagian istimewa di hati Paruh Hadi. Namun, Sartika telah merebut hatinya lebih dulu, lebih lama. Maka ketika Sartika pergi, ia pikir hati yang telah terisi sebagian besar oleh Sartika itu ikut mati. Ia lupa bahwa di situ masih ada Jojo sendirian, yang tidak tahu harus berbuat apa dengan segala kehilangan yang harus ditanggungnya. Gitu sih. Tadi sekilas nyari-nyari terus nemu paragraf ini dan ngerasa kayak aduh, kayak keras sedihnya banget sih. Jadi sebenarnya juga paragraf berikutnya sedih sih, yang saya baca sedikit aja kali ya. Sedih semua karena Pak Rudi tak sanggup lagi menengok ke dalam hati yang rusak, ia menyerahkan Jojo kepada Miss Suci. Ia tak akan bisa menggantikan Sartika bagi anaknya. Tak ada juga yang bisa menggantikan Sartika untuknya. Maka dengan hati tertutup, pikiran memerintahkannya untuk memberikan Jojo seorang perawat, pesuruh, supir, dokter, mainan, buku, dan nanti guru pribadi yang akan mengajarnya ketika ia sudah sehat. Pikiran juga yang mendorongnya untuk mengusahakan diri pada pekerjaan. Satu-satunya cara untuk mengalihkan hati dari merindukan Sartika, melihat dan menghabiskan waktu bersama Jojo, selalu mengingatkannya pada Sartika. Mata Pak Rudi melihat Jojo, tapi hatinya tidak. Ruang rusak yang ia kira kosong itu, ia matikan lampunya dan kunci, lalu tinggalkan. Tangis Jojo yang memanggil namanya, satu-satunya orang tua sekarang ia miliki tak ia dengar. Cuma ledakan-ledakan kemarahan yang ia pikir sangat berlebihan dan kekanak-kanakan. Ia lupa anaknya masih kecil. Boleh minta maaf nggak sebelumnya, tadi ngomongnya Paruh Hadi ya saya. Nggak apa-apa. Soalnya itu nama dosen skripsi saya. Ke bawah ya. Belum ngasih nilai ujian jadi kayak pikiran Pak Rudi sebenarnya. Pak Rudi dan kesedihannya. Tak apa-apa. Paruh Hadi itu kan buku dosen skripsinya lihat. Mbak yang sebelahnya mau baca juga silakan Bu. Oh iya, sebenarnya paling happy itu kata Roy bener sih. Paling Bagian happy itu pas lagi anak-anak ini ketemu. Dia ingat soalnya di Oh, iya. pohon kelapa Di pohon sebenarnya. kelapa dan ini Perkenalan di atas 10 meter. Iya, ada ilustrasinya. Iya. Yang mana itu ya? Di bawah. Ini. Iya betul, itu tadi. This is a happy place. Happy part. Nomor berapa? Halaman 94. 94.
Karena ada dua anak yang ekonominya beda, sosial ekonominya beda banget, tapi ya nggak ngaruh buat mereka sih. Aku udah gini ya. Itu lucu sih. Jadi Pak, baca. Oh baca, oke. Sebentar ya, saya buka saja. Aku mau baca di halaman 82 dan yang alinea kedua, paragraf kedua. Jojo sering melihat wajah ibunya yang sedang tidur. Mulutnya selalu tertutup rapat, matanya sedikit terbuka, yang kata orang tandanya ia sedang bermimpi. Betapa Jojo suka memandangi wajah ibunya yang sedang bermimpi dan menduga-duga apa yang diimpikannya. Di gendongan ayahnya saat itu, Jojo tahu pasti ibunya sedang tidak tidur. Mulutnya yang terbuka menakutkan, seakan ibu sedang berbicara sudah keburu diambil jiwanya. Ibu selalu mengatakan dengan mesra, "You are my soldier." Sekarang Jojo terpisah dari tubuh ibunya. Ia tidak tahu bagaimana harus tinggal dalam tubuh Jojo. Tanggal 12 April, tanggal kelahiran Jojo, tanggal kematian ibunya. Siapa yang mau mengingat dan merayakan tanggal itu, ia tak akan bertambah usia, dunianya berhenti di angka 11. Sedih banget. Karena aku jadi teringat kalau misalnya melihat orang tua tidur, itu pasti kita akan melihat dada atau perutnya apakah dia kembang kempis. Apalagi ketika ibu itu sakit, pasti kita akan melihat apakah ibuku masih hidup gitu. Itu sih yang tiba-tiba kepikiran aja, tapi menjadi Jojo yang hari kelahirannya dan hari kematian ibunya itu tidak ingin, dan itu sangat kejam. Sedih banget. Terima kasih Pak. Ada mungkin satu lagi. Oke, baiklah, mungkin ada yang mau ditambahin Mbak Sinta, Mbak Soy atau Mbak Kirasi sebelum kita tutup mungkin ya, ada jam 5.45. Nanti mungkin abis ini silakan ngobrol santai kok, bisa datang Mbak Sinta, Mas Roy atau Rasi. Bukan mereka lengkap semua. Perlu sama Mbak Dena sebagai editor dia bisa. Boleh. Kalau bagian yang mana yang diilustrasi itu gimana Mas? Kalau Mas dari Mas Roy apa emang dari kira-kira emang bagian mana yang kira-kira ini nih kayak perlu dapat penerjemahan visual gitu, atau emang dibebasin atau emang dari basis itu emang udah ini? Kayaknya waktu itu dari aku ya, bisa kayak ada daftar ya. Kayaknya ada mungkin aku, listnya. kalau aku nggak salah ingat tuh dulu kayak ada gambar kunci gitu loh Mas. Oh. Itu aja sih, kayak dari setiap bab itu kayak ada key pictures-nya tuh yang mana, gambar kunci, gambar utamanya tuh yang mana kalau nggak salah gitu. Gitu ya rasanya. Kamu aku nggak cuma ngasih naskah ya waktu itu ya. Iya, dan kalau boleh nambahin, waktu itu aku ingat banget briefnya adalah ilustrasinya tuh jadi bagian dari ceritanya gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa aku ingat dibilangin bahwa ada beberapa ilustrasi yang akan jadi bagian dari layoutnya sendiri gitu. Jadi bakal dipisahin atau apa gitu. Terus aku tentu senang banget kalau mendengarkan itu, karena apa namanya ya, bahwa waktu itu sih waktu kita mulai kan secara pribadi aku punya gimana ya, buku anak dan penceritaan untuk anak tuh lagi belum terlalu banyak gitu kan. Jadi ada orang yang mau bereksperimen bikin apa ya, menulis dongeng anak lalu memandang penting ilustrasi sebagai bagian dari ceritanya, bukan cuma ngelengkapin aja tapi expand the world dari menceritanya tuh senang banget sih gitu. Jadi ada kalau masalah yang tentang mereka naik bangau gitu, terus bangaunya agak dipisahin atau yang layangan itu yang satu ujungnya nanti jangan terlalu deket ya ilustrasinya, soalnya ini mau ditarik, yang satu akan di pojok halaman ini, satunya lagi akan di pojok halaman itu menyenangkan banget sih sebagai ilustrator bisa main-main dengan itu.
Mbak Jacinta punya rencana buat alih wahana jadi novel grafis kayak gue sih mau enggak sih sebenarnya ya bisa kebayang sih ya bisa kebayang sih karena kan sebenarnya masalah apa kata dan gambar itu kan memang selalu dilematis ya. Kalau misalnya dulu kami tuh di advertising tuh gimana caranya kalau udah ada gambar kita nggak mengulangi kata-kata gitu dan sebaliknya gitu kan yang selalu malah. Dan kalau di buku anak itu sangat kunci ya rasanya sebenarnya ya. Itu yang dicoba di sini. Mas mau nutup, mau nyanyi nggak? Oh, serius loh, ini ada lagunya, ada lagu Serumpun Pagi jarang kan? Siapa mau nyanyi? Sinta. Oh, Sinta. Boleh. Lagi SD. Enggak, saya mau nambah dikit tadi kepikiran doang kan soal tadi Abigail nanya soal format cerita bagaimana bisa itu dan Mbak Sinta menceritakan latar belakangnya. Saya jadi ingat ada dua penulis yang saya kenal baik, Budi Warsito dan Harlan Gur, yang dua-duanya sama-sama bekas orang agensi yang sama-sama nulis skrip untuk sandiwara radio dan TV. Jadi memang saya melihat apa ya patternnya kayak Dimas ya Mas ya. Jadi antara Mbak Sinta, Budi Warsito dan Harlan Gur itu ada persamaan itu yang adalah apa ya luas ya kali ya. Mengalir kalau teman-teman pernah baca Budi Warsito namanya juga trocoh, itu trocoh bahasa Jawa yang artinya mengalir atau bocor. Itu kalau baca kayak ini kok ceritanya kemana-mana ya, cuma kita terbawa itu sama kayak Basita juga bisa menceritakan dari awal bahwa orang meninggal tiba-tiba berikut kebahagiaan tentang anak kakak putu yang bukan kebanyakan sih dia seorang diri berusaha dapat punya seorang adik gitu buat teman dia. Jadi kita senang banget banyak penulis-penulis yang backgroundnya dari agensi. Mungkin Mas Roy yang menyusul dari berikutnya. Ya nggak bisa ya. Oke, mau silakan ada kata kalimat penutup dari Mas Roy. Bukan penutup sih, tapi lebih kayak saya inget banget dari awal sebelum Sinta bikin buku ini tuh dia selalu bilang, apalagi kita punya anak waktu itu masih kecil, dia selalu bilang kok buku anak-anak, buku-buku di Indonesia untuk anak-anak itu gitu aja ya gitu. Dulu ya, ini tahun dulu banget kita ingat banget dulu kok ini buku tentang cuman gimana cara sikat gigi doang gitu kayak gitu kayak makanya dia waktu itu bikin kayak bertekad gitu untuk bikin sesuatu cerita yang gitu aja dan apa ya punya bobot yang bagus gitu loh, punya poin dan punya cerita yang menarik tapi juga bisa dibaca sama orang tuanya juga kayak gitu. Makanya saya ingat banget akhirnya tuh dengan buku ini kejadian nih, mudah-mudahan sih ada beberapa orang tua aja yang bisa bercerita bareng anak-anaknya dan akhirnya bisa apa ya punya wawasan yang lebih luas aja gitu tentang satu hal. Itu aja sih. Nasib. Aku nanya aja deh. Oh nanya. Aku nggak tahu udah ngomong banyak soalnya. Oke. Saya mau ini aja mengingatkan teman-teman nanti kalau mau dengar main cerita lagi dari Basita, silakan Kokokan akan terbang ke Bandung ke toko buku Palagia yang baru buka beberapa bulan lalu tanggal 22 Februari ya di Bandung. Toko Palagia silakan Google aja di Google Maps kelihatan. Jangan lupa kalau ke Palagia kita harus lepas sepatu. Benar? Maksudnya? Iya Mas, jadi toko buku yang kita masukkan harus buka lepas sepatu. Jadi ya buku akik ya betul, buku akik di Jogja ya begitu. Mungkin dia dari ruang anak Mas. Kayak bukan ya lebih jaga kebersihannya kayak sih.
Terus nanti juga akan resmi diluncurkan tanggal 8 Maret di Gramedia Matraman. Acara ngabuburit pas sorry bukrit ya pas bulan Ramadan soalnya. Itu hari apa ya Maret ya? Hari Perempuan Internasional. Hari Perempuan Internasional, betul banget. Maksudnya itu bukan hari Sabtu atau Minggu, Hari Perempuan Internasional. Terima kasih Mbak Bina. Jadi jangan lupa follow Instagram Sastra GPU. Apalagi perlu di follow? buku GPU juga buat informasi tentang acara-acara Kokokan Menteri Arubawangi. Udah bisa dibeli di kios-kios mulai hari ini. Kami yang pertama menjualnya. Terima kasih Mbak GPU. Karena harusnya 12 Maret harusnya ya. Harusnya 12 Maret, cuma teman-teman bisa langsung dapat bukunya langsung tanda tangan oleh Mbak Sinta, Mas Roy atau Rasi. Jadi sampai jumpa di Kokokan Menteri Arubawangi di buku Palagia tanggal 22 Februari 2025. Selamat sore, terima kasih semua. Kita ketemu dulu ya. Gimana nih fotonya?